Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Oke, kali ini kakak akan melanjutkan ya. Ini adalah part kedua. Kita akan membahas penilaian harian termokimia. Ya, kita langsung aja ya. Soal nomor 11. Jangan lupa sebelumnya subscribe Makin Privat. Kita pintar bersama-sama. Dalam suatu reaksi kimia dibebaskan kalor ya. Maka Q-nya adalah negatif 16,8 kJ. Jika kalor yang dihasilkan dapat untuk memanaskan 200 cm air ya. Sentimeter kubik itu artinya mililiter. Massa jenis air itu adalah 1 gram per mili, makanya kita bisa rubah menjadi 200 gram, 1 mili sama aja 1 gram. Kalor jenisnya itu adalah 4,2 Joule per gram Celcius. Pertanyaannya perubahan suhunya. Oke guys. Di sini kita punya rumus bahwa Q reaksi sama dengan min QL. Q reaksinya itu adalah negatif 16,8 kJ. Lalu saya akan berubah menjadi Joule karena di sini untuk massa jenis satuannya masih Joule. Ya, maka menjadi negatif 16,800. Saya buat Joule ya, dikalikan 1000 ya. Sama dengan negatif MC delta T. M-nya adalah 200, C kecilnya 4,2, delta T-nya yang akan kita cari. Oke ya guys. Yuk, maka nanti nilai delta T adalah 16.800 dibagi dengan hasil 200 dikali 4,2. Hasilnya 20 ya. Perubahan suhunya itu adalah 20. Jawabannya adalah E. Kita lanjut aja ya ke soal nomor 12. Sebanyak 11,4 gram bahan bakar tertentu, masanya bahan bakar tertentu adalah 11,4 gram. MR-nya itu adalah 114. Dibakar sempurna, kalor yang dihasilkan dalam pembakaran bahan bakar tersebut dapat menaikkan suhu 100 mili air. Diketahui masanya air adalah 100 gram. Sebesar 5 Celcius, maka artinya delta T-nya adalah 5 Celcius. Massa jenis airnya, C kecilnya adalah 4,2 Joule gram Celcius. Begitu ya. Pertanyaannya kalor reaksi pembakaran, ditanya adalah delta Hc-nya. Oke guys, maka rumusnya adalah delta H standar itu negatif MC delta T dibagi dengan mol. Ya, di sini masanya itu menggunakan massa air. Maka saya masukkan 100. Dikalikan kalor jenisnya adalah 4,2, delta T-nya adalah 5. Dibagi dengan mol yang digunakan di sini itu adalah yang sebagai terlarut. Di sini yang terlarut itu adalah bahan bakar tertentu itu ya, belum diketahui namanya apa. Ya, maka mencari mol kan tinggal gram dibagi MR-nya aja ya. Maka 11,4 saya bagi dengan 1 tak. Nanti di sini satuannya masih Joule per mol. Ya, tinggal kita hitung ya. 100 dikalikan 4,2, lalu saya kali dengan 5. Hasilnya saya bagi dengan 0,1 ya. Ya, nilainya adalah negatif 21.000. Di sini masih Joule per mol. Kita buat menjadi kilojoule, maka negatif 21 kilojoule per mol. Oke, jawabannya adalah poin D. Lanjut, kita masuk ke soal nomor 13 ya. Sebanyak 7,25 gram senyawa hidrokarbon N-butana, ada C4H10. Massanya adalah 7,25 gram. Jika kalor yang dihasilkan mampu menaikkan suhu 2 kg air ya. Diketahui masanya air itu adalah 2 kg, itu artinya 2000 gram. Sebesar 40 derajat ya, maka delta T-nya adalah 40 derajat. Tentukan harga delta HF ya, ditanya harga delta HF-nya C4H10. Oke, langkah pertama saya akan mencari entalpi standar pembakaran untuk C4H10, maka rumusnya adalah negatif MC delta T dibagi dengan molnya ya. Negatif massanya adalah 2000 ya. C kecilnya itu adalah 4,2 ya. Ini 4,2. Delta T-nya 40, saya bagi dengan mol. Molnya siapa? Molnya C4H10 ya, yang dilarutkan. Ya, kita masukkan rumusnya mol itu nanti adalah gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya untuk C4H10 adalah 58. Nanti di sini satuan masih Joule per mol ya, D. Oke, kita hitung.
2000 dikali dengan 4,2, lalu saya kali dengan 40, hasilnya adalah negatif 336.000 dibagi dengan 7,25 dibagi dengan 58, 0,125 ya. Ya, nanti hasilnya adalah 336 dibagi dengan 0,125. Oke, banyak sekali nih hasilnya. Hasilnya adalah negatif 2688 kilojoule per mol. Saya sudah rubah menjadi kilojoule per mol ya, Dek. Oke, saya akan hitung menggunakan rumus apa? Karena masing-masing itu diketahui delta HF, maka nanti rumus entalpi itu adalah jumlah delta HF kanan dikurangi dengan kiri, begitu guys. Nah, reaksinya mana? Reaksinya ini. Ya, kanannya yang mana? Kanan itu yang produk. Kiri itu yang mana? Kiri itu yang reaktan. Begitu guys. Nilai entalpinya untuk pembakaran C4H10 berapa? Sudah kita hitung. Ini nilainya. Oke. Ya, kita masukkan angkanya ya. Negatif 2688 sama dengan 4 kalikan delta HF-nya CO2. Saya langsung masukkan aja. CO2-nya adalah negatif 394 ditambah dengan 5 dikalikan delta HF-nya H2O. H2O itu adalah negatif 242. Dikurangi dengan delta HF-nya C4H10. Nah, ini yang kita nggak tahu ya. Delta HF-nya C4H10. Nah, ini oksigen itu delta HF-nya 0 ya. Unsur bebas itu 0. Maka ditambah dengan 0. Itu aja. Negatif 2688 sama dengan, ya. Oke, saya hitung terlebih dahulu. 4 dikalikan negatif 394 itu kan negatif 1576. Ya, dikurangi dengan 242 dikali 5 itu 1210. Dikurangi, ini langsung aja ya, delta HF-nya C4H10. Ya, maka nggak perlu pakai kurung lagi. Ya, ini hilangkan, maka menjadi 1576 saya tambah dengan 1210. Itu adalah negatif 2786 dikurangi delta HF-nya C4H10. Kita pindah ruaskan ke sana aja ya. Maka nanti menjadi delta HF C4H10 adalah negatif 2786 ditambah 2688. Oke. Hasilnya negatif 98 ya. Ya, ketemu. Jawabannya adalah negatif 98 kilojoule per mol. Luar biasa ya. Next, kita masuk ke soal nomor 14. Suatu zat X dibakar dalam kalorimeter bom menghasilkan kalor. Oke, reaksinya itu adalah menghasilkan, ya artinya negatif 25 kilojoule. Yang dapat menaikkan suhu 5 derajat Celcius. Ya, berarti delta T-nya itu adalah 5 derajat Celcius. Jika kalor jenisnya adalah 4,2 Joule gram Celcius. Dan kapasitas kalorimeter bomnya C besarnya ya. Tadi kan C kecil, sekarang C besar. C besarnya adalah 0,8 kilojoule per Celcius. Pertanyaannya berapakah masanya air? Ya, kita masukkan rumus kalorimeter. Ada apa di sini? Rumusnya Q reaksi itu sama dengan negatif QL. Q reaksinya adalah min 25 kilojoule. Oke. Saya buat menjadi joule ya, min 25000. Ya, negatif QL-nya kita gunakan rumus apa? QL-nya kita gunakan rumus MC delta T ditambah C kali delta T. Ya, masanya tidak tahu, ini massa air yang kita akan cari. C kecilnya itu adalah kalor jenisnya 4,2, delta T-nya itu adalah 5, ditambah kapasitas kalornya berapa Mbak? Hati-hati ini joule, maka ini kita jadikan joule. 0,8 kalikan 1000 maka 800. Ini C besarnya. Nah, delta T-nya 5. Oke, jadi semua satuannya sudah joule ya.
Ini kita sudah rubah jadi Joule, semuanya sudah dirubah dalam bentuk Joule. Kita hilangkan. Ya, saya akan hitung terlebih dahulu ya. 4,2 dikalikan 5 itu kan 21. 21M ini ditambah dengan 8 kali 5 40 ya. 4000. Ya, maka nanti 21M masanya ya. Nanti 25.000 dikurangi dengan 4000 ya. 21M sama dengan 21.000. Ya, berapakah nilai masanya? Masanya adalah 1000. 1000 apa? 1000 gram. Ya, jawabannya adalah D. Kita lanjutkan ya untuk soal nomor 15. Perubahan entalpi pembentukan PbO2 dan Pb3O4 masing-masing sebesar negatif 66 dan min 174. Ya, diketahui ada delta HF-nya PbO2 dan delta HF-nya Pb3O4 masing-masing adalah negatif 66 dan negatif 174 kakal per mol ya. Iya. Oke, lanjut. Jika sebanyak 47,8 PbO2, saya punya di sini ada PbO2 47,8 gram. Ya, terurai menjadi apa? Pb3O4 ditambah dengan O2. Maka terjadi apa? Nah, oke yuk guys. Di sini karena masing-masing diketahui delta HF, maka nanti rumusnya entalpi adalah jumlah delta HF kanan dikurangi kiri. Ya. Ya, sebelumnya kita setarakan dulu ya. PB-nya 3, maka Mbak letakkan sini 3. Oksigennya ada berapa Mbak? 3 kalikan 2, 6. Ini 4 ditambah 2, sudah 6. Sudah setara ya. Oke, kita operasionalkan, maka nanti delta HF-nya Pb3O4 ditambah dengan delta HF-nya O2, kanan dikurangi kiri ya, dikurangi 3 kalikan delta HF-nya PbO2. Nah, kita yuk. Yuk kita masukkan Pb3O4-nya, itu kan ini ya, min 174. Min 174 ditambah oksigen itu 0 ya, delta HF-nya ya. Dikurangi 3 dikalikan delta HF-nya PbO2 itu negatif 66. Nah, kayak gini guys. Ya, maka nanti negatif 174 ditambah 66 dikalikan 3. Itu kan 198 ya. Iya. Maka nanti 198 saya kurangi dengan 174. Hasilnya 24. Kakal per mol. Nah, entalpi standarnya itu bernilai positif, maka otomatis penyerapan ya, bukan pelepasan. Nah, menyerap berapa kalor, ini baru entalpi standarnya ya, Dek. Kita akan mencari nilainya kalor. Rumus dari entalpi standar itu kan Ki per mol. Maka nanti nilainya Ki itu adalah entalpi standar saya kali dengan mol. Entalpi standarnya sudah ketemu ya, 24 kakal per mol. Nah, tinggal kita mencari molnya. Molnya gimana nih? Nah, ini molnya nanti rumusnya pakai gram dibagi dengan mR-nya. Maka nanti 47, ini saya cari molnya di sini ya. 47,8 saya bagi dengan mR-nya PbO2. Pb itu 207 ya. 207 ditambah dengan oksigennya 2 ya, 16 kalikan 2, 32. mR-nya 239. Ya, maka nanti 47,8 saya bagi dengan 239. Hasilnya 0,2 ya. 0,2 mol. Kita masukkan di sini 0,2 mol. Nah, kan molnya bisa kita coret ya. 0,2 dikalikan dengan 24 itu adalah 4,8. Ya, artinya menyerap 4,8 kilokalori. Oke ya guys, karena hasilnya positif. Next saya masuk ya ke soal nomor 16. Perubahan entalpi NH3 ditambah HCl, ini NH3 ditambah HCl menjadi NH4Cl, ini ya. Ini. Kita bisa gunakan cara cepat, caranya bagaimana? Dan melihatlah, di sini ada pangkal, di sini ada ujung. Nanti cara muternya tuh pangkal menuju ujung. Ini siklusnya. Nah, kita lihat ya, untuk delta H1 tuh berkebalikannya ya. Siklusnya itu kan ke arah kanan ini ya, kanan kayak gini. Nah, ini kok ini ke sini. Nah, maka nanti menjadi
negatif delta H1. Oke, selanjutnya ini searah ya. Ini searah. Maka ini tetap ya. Ini tetap. Ya wis, maka nanti delta H3 itu rumusnya adalah negatif delta H1 ditambah delta H2. Ya, negatif delta H1-nya berapa? Negatif 138. Ditambah dengan delta H2-nya negatif 314. Ya, untuk di sini negatif sama negatif maka jadi positif. Maka nanti sama saja 138 dikurangi 314. Oke, hasilnya adalah negatif 176. Jawabannya itu adalah poin B. Lanjut, nomor 17. Jika kalau reaksi pembentukan H2O dan NH3 berturut-turut sudah ada ya, ini berarti masing-masing diketahui delta HF-nya. Berapakah entalpi pembentukan NO2? Ya, masing-masing diketahui delta HF, maka nanti entalpi standar itu rumusnya tinggal kanan dikurangi kiri. Produk kurangi reaktan, ya. Maka nanti nilai entalpinya adalah 4 kali delta HF-nya produk itu adalah NO2 ya. Ditambah dengan 6 dikalikan delta HF-nya H2O. Dikurangi dengan 4 dikalikan delta HF-nya NH3. Ditambah 7 dikalikan delta HF-nya O2. Begitu teman. Delta H-nya berapa Mbak? Delta H untuk reaksi pembakaran NH3 itu adalah negatif 4C. Ini ya. Kita masukkan di sini negatif 4C. Lalu 4 dikalikan NO2. NO2 yang dicari ya. Maka 4 kalikan NO2 ditambah 6 dikalikan delta HF-nya H2O. Itu adalah ini, min A. 6 kalikan min A dikurangi 4 dikalikan delta HF-nya NH3. NH3 itu adalah min B. Ditambah dengan 7 dikalikan delta HF-nya O2 itu adalah 0 ya. Unsur bebas itu delta HF-nya 0. Oke, maka nanti negatif 4C ini adalah 4NO2 min 6A. Min, ini min ya. Min sama min ya. Ini ya, Dek. Min sama min nanti jadi plus. Maka menjadi plus 4D. Ya, itu. Oke. Ya. Maka nanti 4NO2 sama dengan min 4C. Kita taruh di tempat ruas kiri aja ya. Ini kita pindah ruas ke sana aja semuanya. Min 4C ditambah dengan 6A dikurangi 4B. Oke, semuanya saya akan bagi dengan 4 ya. Nah, maka jadi 6/4 ya. Ini saya A-nya didepankan. 6/4 itu sama aja 3/2 ya, Dek. Maka jadi 3/2A dikurangi ini negatif 4 dibagi dengan 4 itu adalah negatif 1. Maka dikurangi dengan B dikurangi dengan C ya. Negatif 4 dibagi 4. Ya, itulah nilainya dari NO2. Oke. 3/2A dikurangi B dikurangi C. Jawabannya adalah D. Lanjut nomor 18. Ini gambarnya agak kurang jelas ya. Nggak apa-apa ya, masih terlihat. Harga kalau reaksi pembentukan 1 mol MgSO4. Ya, yang ditanya itu adalah entalpi pembentukannya 1 mol MgSO4. Artinya tuh MgSO4-nya tuh koefisiennya 1 ya, 1 mol gitu ya guys. Nah, dia terbentuk dari unsurnya yaitu Mg, S, dan oksigen. Nah, yang ditanya itu adalah ini, yang diketahui ada 3 persamaan. Mana yang ada Mg? Yang ada Mg adalah percobaan. Yang ada Mg persamaan ke 1. Ya. Mintanya Mg-nya di ruas kiri. Disediainya di ruas kanan. Mintanya koefisiennya 1, disediakannya 2. Maka pada persamaan kedua kita balik. Kita tukar dan dibagi 2. Maka menjadi Mg ditambah dengan setengah O2 menghasilkan MgO. Ya, kata dibalik maka negatif jadi positif jadi negatif ya. Negatif 1203,4 saya bagi dengan 2. Oke, lanjut. Mana yang ada S? Yang ada S itu adalah persamaan kedua. S-nya mintanya di sisi kiri. Disediainya di kanan, mintanya koefisiennya 1, ini sudah ada 1, maka kita hanya balik aja. Kita hanya balik aja ya, maka menjadi S ditambah dengan O2 menghasilkan SO2. Entalpinya karena hanya dibalik, maka menjadi negatif 296,8.
Selanjutnya, mana yang ada MgSO4? MgSO4 mintanya di ruas kanan. Nah, mana MgSO4? Ini ya, ada MgSO4 sudah ada di ruas kanan gitu ya. Mintanya koefisiennya 1 dan di sini juga koefisiennya sudah 1. Maka ini tetap, kita nggak usah diapa-apain ya. Oke, maka menjadi MgO ditambah dengan SO2 ada setengah O2 ya. Ditambah dengan setengah O2 menghasilkan MgSO4. Tetap ya Dek ya. Negatif 1918,5. Nah, nanti tinggal dijumlah aja. Kita akan buktikan ya, kita coret yang sama dan berseberangan, hilang nantinya. Ini hilang, oke, bersisa Mg. Sama ya Mg ya. Bersisa S, ini juga ada S. Setengah O2 ini kita jumlah ya. Kalau dalam satu ruas itu dijumlah. Maka setengah ditambah 1 tambah setengah itu adalah 2. Sama ya, 2O2 ya. Nah, menghasilkan MgSO4. Ini sama tuh MgSO4. Iya. Udah sama, tinggal kalian jumlah ya. Saya akan hitung terlebih dahulu ya. 1203,4 saya bagi dengan 2. Itu adalah negatif, negatif 601,7. Ya. Saya tambah dengan negatif 296,8 dijumlah dengan negatif 1918,5. Oke, kita coba hitung bersama-sama. Ya, saya hitung ya. Ditambah dengan 296,8 lalu 1918,5. Ya, hasilnya adalah negatif 2817. Adakah? Jawabannya adalah poin C. Oke ya guys, kita lanjut ya ke soal nomor 19. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran CH3OH. Saya buat terlebih dahulu ya di sini ya. CH3OH dibakar menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ternyata perubahan entalpi untuk reaksi pembakaran 16 gram. Yuk, kita akan putus-putus terlebih dahulu ya, karena ini diketahui energi ikat, maka nanti rumusnya entalpi standar adalah jumlah energi ikat kiri atau reaktan dikurangi dengan kanan. Ya, tapi kita putuskan terlebih dahulu kayak gini. CH3 ya, OH itu seperti ini. Ditambah dengan O2. O2 itu seperti ini. Ya, lalu kiri kurangi kanan. Ini adalah entalpinya. Nah, kanannya apa? Kanannya adalah CO2. CO2 itu seperti ini. H2O itu seperti apa? H2O itu seperti ini. Ya, inilah H2O ya. Kita setarakan terlebih dahulu apakah sudah sama. C-nya 1, C-nya 1, H-nya di kiri ada 4, maka di ruas kanan juga wajib ada 4 ya. Oksigennya di ruas kanan ada 2, ditambah dengan 2 itu 4, maka di ruas kiri juga wajib 4. Ini sudah ada 1, maka di sini kurang 3. Saya kasih 3/2. Ya, kita masukkan ya. Ini 3/2, sini juga ada 2. Oke, yuk. Maka nanti delta H standarnya itu rumusnya adalah CH-nya ada 3 ya. 1, 2, 3. Ya, saya tuliskan 3CH ditambah dengan 1CO ditambah dengan 1OH, begitu. Ini ada OH ya. Ditambah dengan 1OH ditambah dengan 3/2 O rangkap O. Wow, tinggal menghitung nanti ya, Dek. Lalu selanjutnya di ruas kanan CO-nya itu ada 2 nih, CO1, CO2 ya. CO-nya ada 2. Maka 2CO, C rangkap O ditambah di dalam H2O itu OH-nya ada 2. 1, 2. Lalu saya kalikan dengan 2, karena H2O-nya ada 2. Maka menjadi 4OH. Ya, kita akan masukkan angkanya ya. Maka 3 dikalikan CH, CH-nya itu adalah ini, 413. Ditambah dengan CO, CO-nya adalah 358. Ditambah dengan OH, OH-nya kita coret aja ya, Dek. Ini OH-nya kita coret, nanti sini bersisa 3 ya. Ya oke, berarti saya langsung tambah dengan 3/2 O rangkap O, 495.
dikurangi 2 dikalikan CO. CO-nya adalah 799 ditambah 3 dikalikan OH 463. Oke, saya akan membutuhkan kalkulator ya di sini ya. Maka nanti hasilnya adalah 413 dikalikan dengan 3 ditambah dengan 358 ditambah dengan 3/2 ya, dari 495. Ya, hasilnya adalah 2339,5 dikurangi 799 saya kali dengan 2 ditambah dengan 3 kalinya 463. Ya, hasilnya adalah 2987. Oke. 2339,5 saya kurangi dengan 2987. Hasilnya negatif 647,5. Oke ya. Yang ditanya itu adalah perubahan entalpi. Nah, perubahan entalpi itu sama aja dengan kalor ya. Atau Ki. Maka nanti rumusnya Ki adalah entalpi standar dikalikan dengan molnya. Entalpi standarnya sudah ketemu ya, ini ya. 647,5 kilojoule per mol. Nah, dikali dengan molnya. Molnya berapa, Mbak? Ternyata yang dibakar itu 16 gram. Maka rumusnya mol adalah gram dibagi dengan MR-nya. MR-nya adalah 32. Ini satuannya adalah mol. Nah, seperti ini. Ini kemungkinan tuh satuannya itu kilojoule ya, Dek. Ya, maka kita akan hitung ya. 647,5 saya kali dengan 0,5. Negatif 323,75. Ya, itu jawabannya. Mana ya, Dek? Jawabannya adalah poin E. Semangat, kita lanjut ke soal nomor 20. Diketahui energi ikatan ya, masing-masing udah ada ya. N rangkap 3, NH. Pertanyaannya adalah tentukan energi ikatannya N tunggal H. Kita buat reaksinya ya, ada 2 NH3 menghasilkan N2 dan 3H2. Oke, maka nanti karena diketahui energi ikat, maka rumusnya entalpi adalah jumlah energi ikat kiri dikurangi dengan jumlah energi ikat kanan. Ya, kita putus-putuskan terlebih dahulu ya. 2NH3 itu seperti ini. Inilah 2NH3. Ya, kita kurangi dengan yang di kanan N rangkap 3, maaf ya. Ditambah dengan 3HH. Begitu guys. Ternyata nilai entalpi reaksi tersebut adalah positif 92 kJ. Ya, lanjutkan ya. Di sini NH-nya ada berapa, Mbak? 1, 2, 3. Ada 3. Nanti kita kalikan 2. Maka jadinya 6 NH gitu. Ya, dikurangi dengan N rangkap 3. Ya udah, kita masukkan angka langsung aja ya. N rangkap 3-nya itu 946 ditambah 3 kali HH itu 436 ya. Ya, oke. Maka nanti 6NH dikurangi 3 dikalikan 436 ditambah dengan 946. Hasilnya adalah 2254. Lalu kita pindah ruaskan ke kiri ya. Maka menjadi positif 2254 ditambah dengan 92. Itu adalah 2346 sama dengan 6NH. Nah, ketemulah ya nanti energi ikat NH itu adalah 2346 saya bagi dengan 6. Hasilnya 391. Ya, jawabannya adalah poin C. Oke. Ya, 20 soal sudah saya bahas. Semangat ya untuk bekal kalian belajar termokimia. Assalamualaikum. Simak kembali video makin privat lainnya.